Cerita berlanjut, sebelumnya Yue Jianxin mengetahui bahwa kekuatan Hua Qingyuan lebih tinggi daripada miliknya, dan ia memohon untuk diajari teknik pedang. Hua Qingyuan berpikir, kupikir misi kali ini aku hanya perlu mengandalkan adik juniorku, dan aku akan dengan mudah mendapat libur 3 hari. Dan ia melirik Yue Jianxin di depannya yang sangat berharap untuk memperoleh bimbingan darinya. Kakak senior, apa kamu sudah mempertimbangkannya? Dengan ekspresi suram, ia lanjut berpikir, tapi kenapa sekarang aku malah merasa tekanan darahku meningkat? Dengan terpaksa ia menjawab, aku akan mengajarimu, tapi, Yue Jianxin dengan cepat memotong perkataannya, kakak senior, tenang saja, aku pasti akan menjaga mulutku. Dan ia bergegas kembali ke sekte, hehe, kakak senior, ayo kita kembali sekarang. Hua Qingyuan mengikutinya dari belakang. Dalam hatinya, pemimpin sekte, lihat perbuatan baik apa yang telah kau lakukan, kau benar-benar menghancurkanku. Tak lama setelah itu, mereka sampai di aula sekte pedang Qingyun. Yue Jianxin menyapa orang di sana dengan ceria. Salam pemimpin sekte, master aula dan para tetua, sedangkan Hua Qingyuan berjalan di sampingnya dengan ekspresi suram. Para tetua di sana dengan semangat menyambut Yue Jianxin. Jianxin, kamu sudah memberikan kontribusi besar kepada sekte kita lagi. Dan menanyakan kondisinya, Jianxin, kerja bagus, apa kamu terluka? Hua Qingyuan juga menyapa mereka, salam pemimpin sekte dan para tetua. Namun para tetua menanggapi salam Hua Qingyuan itu, dengan wajah suram, Hua Qingyuan, kau tidak membuat masalah bagi adik juniormu, bukan? Jika Jianxin terluka karena melindungimu, kamu akan mendapatkan sebuah hukuman. Sebagai seorang murid sejati, apa kau sudah mempelajari semangat adik juniormu dalam menjalankan misi? Hua Qingyuan hanya terdiam dengan ekspresi kesal. Dalam hatinya, hei, apa kau tidak malu? Jika bukan karena aku, murid kesayanganmu ini, pasti sekarang sudah menjadi tumbal formasi. Pemimpin sekte, Wen Jian, berteriak marah, sudah cukup. Jika bukan karena Qingyuan yang mengaktifkan jimat pedang tepat waktu saat misi ini, akan sulit untuk membunuh tetua sekte iblis itu. Dalam hati Hua Qingyuan, kerja bagus pemimpin sekte, tidak sia-sia aku mempersembahkan banyak sekali daun teh kepadamu. Para tetua di sana seketika terdiam beberapa saat. Dan membalas, jimat pedang itu juga diberikan oleh Master Aula Guyu, dia hanya mengaktifkannya saja. Apa gunanya itu? Ya benar, kontribusi terbesar dalam misi ini adalah Master Aula Guyu. Guyu menanggapi, karena dia adalah muridku, sudah sewajarnya aku memberikan jimat pedang untuk melindungi dirinya. Para tetua di sana membalas dengan ekspresi panik, saya tidak menyangka kalau teknik pedang Master Aula Gu akan meningkat pesat. Ya, siapa sangka satu jimat pedang yang dia buat saja sudah mampu melenyapkan tetua sekte iblis yang membawa tombak prajurit iblis. Setelah mendengar itu, Guyu berpikir, aku ingat bahwa jimat pedang yang kuberikan pada Qingyuan saat itu, hanya memiliki kekuatan serangan tingkat 1 ranah Purple Chaos. Menurut rumor yang beredar, Mo Xuan, tetua sekte iblis telah mencapai tingkat ke-5 ranah Purple Chaos dan dia juga membawa tombak prajurit iblis. Dan ia melirik Hua Qingyuan yang mencoba bersembunyi itu, dalam hatinya, mungkinkah aku salah memberikan jimat pedang saat itu? Wen Jian bergegas membuka suara, semuanya, alasan aku mengumpulkan kalian di sini sekarang adalah untuk membahas masalah tentang klan iblis yang sudah berulah lagi membuat tombak prajurit iblis. Aku takut seluruh dunia Changyun akan menghadapi bencana yang sangat mengerikan karena hal ini, lalu ia meminta Yue Jianxin untuk menjelaskan. Jianxin, tolong beritahu para tetua dan master aula secara rinci tentang apa yang terjadi saat kamu bertemu dengan tetua Mo Xuan dari sekte iblis itu. Informasi ini sangat penting bagi sekte dan para aliansi. Yue Jianxin dengan serius mulai menjelaskan. Beberapa saat kemudian, Hua Qingyuan berjalan keluar dari aula, akhirnya sudah berakhir. Dalam hatinya, mulai besok aku akan libur, hahaha, aku harus membuat rencana libur dengan baik 3 hari ini. Namun ia seketika panik mendengar suara Yue Jianxin yang menyapanya, kakak senior Hua,
Kamu sudah berjanji padaku sebelumnya kamu akan mengajariku teknik pedang. Hua Qingyuan menanggapi dengan ekspresi malas, aku punya sesuatu yang harus kulakukan 3 hari ini, jadi aku akan mengajarimu lain kali. Dengan sangat semangat Yue Jianxin membalas, aku tidak bisa menunggu lagi untuk menerima bimbingan dari seorang ahli sepertimu, kakak senior. Ia mencoba membuat alasan, adik junior, aku sangat lelah dalam perjalanan menjalankan misi kali ini, kamu harus membiarkanku beristirahat sejenak baru aku bisa mengajarimu. Yue Jianxin menanggapi dengan berpura-pura menangis, kakak senior, kau jelas hanya berbaring semalaman saat aku sedang sibuk bertarung. Aku bahkan tidak mengeluh lelah, tapi kenapa kamu malah yang mengeluh kelelahan sekarang? Hua Qingyuan menanggapi dengan kesal, apa-apaan itu, jelas aku yang banyak berusaha keras, oke? Melihat berpura-pura sedih tidak berhasil membujuk Hua Qingyuan untuk melatihnya, ia bergegas merubah ekspresi menjadi kesal. Jika kamu tidak mengajariku teknik pedang aku akan memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Hua Qingyuan seketika panik, hei, ini pintu masuk aula sekte, jangan bicara omong kosong, hubungan apa yang kita miliki? Yue Jianxin menanggapi, aku tidak peduli, kamu pembohong besar yang hanya membuat janji tapi tidak menepati. Karena sudah terdesak Hua Qingyuan membalas, baiklah, malam ini kamu datang ke tempatku, aku akan mengajari teknik pedang, tapi hanya malam ini saja. Tetapi sebelum kamu bisa memahami satu teknik yang kuajarkan, kamu tidak boleh menggangguku lagi mengerti? Dengan wajah gembira Yue Jianxin menjawab, baik aku mengerti. Dan juga pastikan ketika kau datang ke tempatku jangan sampai ada orang lain yang tahu, jika tidak aku pasti akan dicincang oleh para senior lainnya, dan para tetua yang gila itu. Jangan khawatir, kalau begitu kakak senior, sampai jumpa nanti. Beberapa saat kemudian pada malam hari terlihat Hua Qingyuan yang sedang asik membaca novel, dan Yue Jianxin yang baru datang menyapanya, kakak senior. Dengan wajah serius, ia menanggapi, adik junior kau sudah datang, Yue Jianxin bertanya, kenapa kamu terlihat begitu serius kakak senior? Dalam hatinya, mungkinkah itu karena dia sangat peduli padaku untuk mengajariku teknik pedang? Hua Qingyuan membalas, barusan aku mengetahui sesuatu hal yang sangat penting, ia bertanya, hal apa itu? Dengan wajah serius ia menjelaskan, kelanjutan novel yang berjudul, Kultivasi dengan Adik, akan dirilis lusa, lalu ia mulai marah-marah sendiri. Sekte iblis sialan itu, mereka telah menghancurkan kota Qingsu dan memaksa penerbit asli novel ini untuk pindah ke kota Yunxin yang jaraknya ribuan mil dari sini. Sial! Aku takut aku harus mengantri semalaman jika aku ingin membeli edisi terbatas dengan ilustrasi. Dalam hati Yue Jianxin, yang benar saja, setelah semua ketegangan ini, ternyata kau hanya mengkhawatirkan hal seperti itu. Setelah menjelaskan itu, Hua Qingyuan memberitahu, oleh karena itu, aku harus berangkat ke kota Yunxin besok, aku hanya akan mendemonstrasikan teknik pedang untukmu satu kali saja. Baik kakak senior. Setelah itu Hua Qingyuan meminta Yue Jianxin untuk menyerangnya. Baiklah mari kita mulai, sekarang kamu serang aku dengan seluruh kekuatan milikmu. Yue Jianxin membalas, tapi kakak senior, jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku takut rumahmu akan hancur kakak senior. Sambil bersiap menahan serangan, ia menanggapi, meskipun kamu ingin menghancurkan rumahku, kamu masih belum mempunyai kemampuan itu. Yue Jianxin dengan serius bersiap untuk menyerang. Baiklah kakak senior, kalau begitu semoga kamu beruntung, dan ia bergegas menyerang menggunakan teknik, Qingyun Beyond Heaven. Hua Qingyuan mengamati serangan itu dengan santai, lumayan, dan bersiap memblokirnya dengan satu tangan, serangan itu berhasil diblokir dengan sangat mudah. Yang membuat Yue Jianxin seketika terkejut, ia mengamati Hua Qingyuan dengan sangat serius. Dan melihat energi pedang dari serangan yang ia lancarkan mulai menghilang. Melihat itu ia seketika jatuh berlutut di depan Hua Qingyuan, aku mengaku kalah. Ia membalas, adik junior, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak terkecuali teknik pedang. Yue Jianxin menanggapi, kamu tadi baru saja menemukan kelemahan dalam teknik pedangku,
dan menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan teknikku dengan kekuatan spiritualmu. Hua Qingyuan memberi arahan, selama kamu terus memperbaiki kekurangan dalam teknik pedangmu, dan mengembangkan kekuatan serangannya secara maksimal. Pada saat itu, bahkan jika kamu hanya memegang sehelai rumput atau sepotong kayu di tanganmu, kamu pasti bisa memotong matahari, bulan, atau bahkan bintang-bintang di langit. Dalam hati Yue Jianxin, aku telah menjadi murid sekte pedang Qingyun selama lebih dari 20 tahun, setiap hari, aku rajin berlatih teknik pedang dan fokus berlatih jalan pedang. Kemudian aku baru bisa menjadi murid sejati nomor 1 di sekte pedang Qingyun ini. Tapi untuk bisa memotong matahari, bulan dan bintang-bintang di langit, adalah sesuatu yang tidak berani ku bayangkan. Perhatikan baik-baik adik junior, ia menghentakkan kakinya, dan batu di bawahnya terlempar ke atas, lalu ia mengukir tulisan di atas batu itu. Dan menjelaskan, jika kamu bisa mempelajari dengan seksama tanda pedang pada tablet batu ini, itu sudah cukup untuk meningkatkan teknik pedangmu ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu ia memberikan tablet batu itu kepada Yue Jianxin, ia menerima tablet batu itu dengan tangan gemetar, dan membaca tulisan di atasnya, pedang. Hua Qingyuan memperingatinya, adik junior, ingat, tablet batu ini tidak boleh dilihat orang lain selain kamu, baik kakak senior. Lalu ia bergegas pergi, terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior, aku akan kembali terlebih dahulu dan mulai mempelajari secara seksama. Hua Qingyuan mengamati Yue Jianxin yang melesat pergi itu. Dalam hatinya, apa kamu berniat berlatih sepanjang malam? Dan ia bergumam, adik junior, kamu benar-benar berdedikasi dalam jalan pedang, tapi ingatlah untuk menjaga kesehatanmu juga. Pagi harinya, terlihat Hua Qingyuan yang usai menyusun koleksi novel miliknya, dan bersiap untuk membeli novel edisi terbaru, baiklah waktunya untuk pergi ke kota Yunxin. Dan ia melihat seseorang yang melesat di atas kediamannya, dalam hatinya, itu master, apa dia juga akan pergi keluar hari ini? Setelah beberapa saat dalam perjalanan, Guyu menyadari ada seseorang yang mengikutinya, ia berhenti dan bertanya, kau sudah mengikutiku cukup lama, apa kamu tidak lelah? Orang yang mengikuti itu keluar dan menanggapi, hehe, aku hanya ingin tahu apa kecepatan Hellmaster Gu secepat yang dikabarkan, tapi sepertinya hanya secepat itu saja. Ia seketika terkejut dalam hatinya, dia pemimpin sekte iblis Xiangba. Dan bertanya, bagaimana kau tahu kalau aku akan lewat sini? Xiangba membalas, coba tebak, mungkin karena ada yang memberitahuku. Guyu menanggapi, jadi, ada mata-mata di sekte pedang Qingyun, lalu apa yang kalian para kultivator ortodoks rencanakan lagi? Ia menjawab dengan tertawa, hehe, tujuan kami tidak pernah berubah. Kenapa repot-repot bertanya hal seperti itu, Hellmaster Gu? Lalu ia melanjutkan perkataannya dengan wajah serius. Sejak kau menemukanku, kau sudah diam-diam mempersiapkan formasi pedang bukan? Kurasa formasi pedang itu sudah mengumpulkan cukup banyak kekuatan sekarang bukan? Sambil bersiap menyerang Guyu membalas, sepertinya pemimpin sekte Xiang sangat percaya diri. Dan mulai mengaktifkan formasi pedang sambil berteriak, hanya saja, kepercayaan dirimu ini akan menjadi hal yang akan membawamu ke dalam jurang kematian, dan langsung melancarkan serangan. Xiangba mengamati serangan itu dan membalas, jika hari itu benar-benar datang, aku akan dengan senang hati menerimanya, namun hari ini, yang akan mati adalah kau. Dan ia bersiap melancarkan serangan, mari kita lihat apa formasi pedang yang telah kau persiapkan begitu lama dapat memblokir satu pukulan dariku. Di sisi lain, tepatnya di kota Yunxin, terlihat Hua Qingyuan yang baru sampai di sana untuk membeli novel edisi terbatas. Dalam hatinya, aku akhirnya tiba di kota Yunxin, ayo kita cari di mana toko penerbit novel itu berada. Namun ia seketika terkejut menyadari masternya dalam bahaya, dalam hatinya, apa, aura pedang yang telah kusembunyikan di dalam Liontin Giok Master telah terpicu? Bagaimana mungkin masterku yang telah mencapai tingkat pertama Rana Transenden, dan memiliki kecepatan yang sangat cepat untuk melarikan diri saat menghadapi situasi yang mengancam jiwa? Ini gawat, sepertinya lawan master adalah seorang ahli di tahap transenden tingkat 4. Di tempat Guyu, terlihat ia yang sudah kalah melawan Xiangba, sambil mencekik leher Guyu, Xiangba bertanya,
Apa liontin giok ini yang menyelamatkan hidupmu? Tak kusangka aura pedang di dalamnya mampu memblokir satu pukulanku, lumayan kuat. Dengan kesadaran yang sudah hampir menghilang, Guyu berpikir, itu liontin giok yang diberikan King Yun padaku. Dan mengingat kejadian ketika Hua King Yuan memberikan liontin giok itu, ia bertanya, King Yun, untuk apa ini? Ia membalas, Master, terima kasih atas perhatian dan bimbinganmu selama ini, itu adalah hadiah kecil dariku. Xiang Ba sudah bersiap melancarkan serangan untuk membunuhnya, tapi, kali ini kau pasti tidak akan bisa lolos, kau pasti akan mati. Di sisi lain, Hua King Yuan juga sudah bersiap membantu masternya dari jauh, mengirim kekuatan melalui liontin giok milik masternya, melepaskan kekuatan ini harusnya sudah cukup. Dan ia mulai melacak lokasi liontin giok milik masternya, dalam sekejap ia sudah menemukan lokasinya, ketemu tepat di sebelah sana. Dan langsung melancarkan serangan, King Yun Sword Technique, serangan itu dengan cepat melesat menuju Xiang Ba, yang membuat ia seketika terkejut. Apa itu? Ia tak sempat menghindari serangan itu, dan dengan telak terkena serangan itu, namun ia masih bisa melarikan diri dengan tubuh yang terluka parah. Sambil menahan rasa sakit, ia berkata, sepertinya teknik pedang tadi adalah teknik pedang pemimpin sekte pedang King Yun, Wen Jian, yang terkenal itu. Lalu ia melihat potongan baju milik Guyu, dengan aura membunuh ia berteriak, Guyu, jika aku bertemu denganmu, lain kali aku pasti akan membunuhmu,